Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, perkenalkan saya Indah Setia Lestari dengan NIM F221220004. Saya Indah Mariti dengan NIM F221222011. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tokoh-tokoh terkenal internasional arsitek di dunia. Jadi yang pertama ada Santiago Calatrava. Jadi Santiago Calatrava adalah seorang arsitek, insinyur, pematung, dan pelukis berkewarganegaraan Spanyol. Ia memiliki kantor di New York dan dikenal dengan bangunan skulptural neofuturistiknya yang berani serta lebih dari 50 jembatan yang ia rancang di seluruh dunia. Nah, Calatrava ini lahir pada tanggal 28 Juli 1951 dan sekaligus ia adalah arsitek paling terkenal dan kontroversial saat ini. Nah, kemudian awal kehidupan dan pendidikannya, dia ini lahir di Valencia, Spanyol, dan sejak kecil dia sudah tertarik pada seni. Kemudian di usianya yang ke-8 tahun, orang tuanya ini sudah melihat potensi pada di Calatrava ini. Kemudian ia dimasukkan di sekolah seni yang ada di Paris. Nah, tetapi pada tahun 1968, pada saat politik di Paris sedang memuncak, dia kembali ke kota asalnya dan melanjutkan sekolah teknik di sana. Kemudian setelah lulus ia kembali melanjutkan studinya di ETH Zurich untuk mendapatkan gelar dalam bidang teknik struktural, kemudian meraih gelar PhD dalam ilmu teknik. Nah, dengan latar belakang akademiknya ini, Calatrava menjadi salah satu arsitek yang juga memiliki pelatihan penuh sebagai insinyur. Kemudian perjalanan karirnya, dia memulai karir praktiknya sebagai arsitek di Zurich pada tahun 1981 dan segera memenangkan kompetisi desain untuk sebuah stasiun kereta lokal. Nah, desainnya ini terinspirasi dari kerangka anjing yang ia terima sebagai hadiah dan menjadi indikasi awal ciri khasnya. Kemudian ada juga proyek pertamanya di Amerika, yaitu sebuah museum yang membawa karyanya ke tingkat yang lebih tinggi, di mana dia bergerak di bagian-bagian dalam bentuk organik yang mengingatkan pada burung yang mengepalkan sayapnya. Nah, selanjutnya masuk ke filosofi desainnya. Nah, filosofi desain Santiago Calatrava berakar pada kombinasi antara seni arsitektur dan teknik struktural. Dia terkenal dengan pendekatan biomorfik dan biomimetik, di mana bentuk-bentuk bangunannya sering terinspirasi oleh alam, terutama anatomi makhluk hidup, gerakan, dan struktur biologis. Nah, berikut ini beberapa aspek utama dari filosofi desainnya. Yang pertama itu ada biomorfisme dan biomimetik. Jadi, Calatrava ini mengadopsi bentuk-bentuk alami dalam desainnya, seperti sayap burung, tulang, atau gerakan tubuh manusia. Ia percaya bahwa dengan mengamati bagaimana makhluk hidup bergerak dan beradaptasi, arsitektur dapat menjadi efisiensi struktural yang lebih tinggi. Contohnya, Milwaukee Art Museum yang memiliki elemen menyerupai sayap burung yang bisa bergerak, mencerminkan konsep dinamika dan fleksibilitas dalam alam. Kemudian filosofi desain yang kedua, ada sinergi antara arsitektur dan teknik struktural, yaitu yang memungkinkan dia untuk merancang bangunan dengan pendekatan teknis yang lebih mendalam. Dia tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika, tetapi juga bagaimana struktur dapat berdiri dengan efisien dan kokoh. Keahliannya dalam rekayasa struktural memungkinkan dia menciptakan desain yang tampak ringan dan aerodinamis, meskipun sebenarnya memiliki sistem pendukung yang kompleks. Lalu filosofi desainnya yang ketiga ada dinamika gerakan dalam arsitektur, yaitu
Ciri khasnya bagaimana dia memasukkan unsur gerakan ke dalam struktur statis, di mana sebuah karyanya itu memiliki elemen yang dapat bergerak atau memberikan ilusi gerakan. Misalnya desainnya untuk stasiun kereta api Loin Saint-Exupéry yang memberikan kesan seperti burung yang hendak terbang. Sedangkan Museum of Tomorrow de Rio di Janeiro memiliki elemen struktural yang dapat menyesuaikan dengan perubahan cahaya matahari. Lalu filosofi desainnya yang keempat, ada penggunaan warna putih dan material modern. Nah, Calatrava ini sebagai salah satu penggemar bahan material beton, jadi dia banyak menggunakan material beton di karya-karyanya. Dia juga sering menggunakan warna putih dalam desainnya karena menurutnya warna ini melambangkan kemurnian, kesederhanaan, dan keabadian. Lalu yang kelima, pengaruh seni dan sketsa tangan. Jadi sejak kecil Calatrava memiliki ketertarikan pada seni dan sering menggambar sketsa. Hingga saat ini, ia tetap menggunakan metode ini dalam proses perancangannya. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada perangkat lunak komputer, pendekatan ini lebih ekspresif dan organik, sekaligus memperlihatkan perpaduan antara seni dan teknik dalam desainnya. Lalu, filosofi desainnya yang terakhir yaitu neofuturisme, yaitu arsitektur yang menggambarkan masa depan. Nah, jadi si Calatrava juga sering dikenal dengan gaya desainnya yang neofuturisme, yang berusaha menciptakan bangunan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki estetika yang inovatif dan visioner. Gaya ini terlihat dari beberapa proyek-proyeknya seperti Turning Torso di Swedia dan Oculus di New York. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan dan menjelaskan beberapa desainnya, beberapa bangunannya. Yang pertama itu ada Kuwait Pavilion, di mana bangunan ini merupakan sebuah plaza yang ditentukan oleh dua dinding lengkung cakar hidrolik bergerak secara individual untuk membuat lebih dari ribuan konfigurasi dengan kondisi pavilion di atas kepala. Nah, jadi makna dari bangunan ini adalah makna gerakan dan sumber utama estetika manusia dan perasaan yang menyenangkan. Kemudian struktur pada bangunan ini meniru gerakan jari-jari manusia. Gerakan seperti itu indah ketika sebuah ide, niat, makna, keunggulan, kesatuan batin, dan keutuhan menjadi terwujud dalam bentuk sensual dan dinamis. Kemudian bangunannya yang selanjutnya itu ada The City of Art di Valencia. Jadi bangunannya ini terinspirasi dari bentuk mata manusia. Jadi ini merupakan bangunan planetarium bioskop terbesar yang ada di Spanyol. Ini juga merupakan bangunan yang paling mencolok dari arsitektur Calatrava, yaitu muncul dari air zamrud, struktur yang menutupi teater, film planetarium, dan auditorium, dilengkapi dengan pantulannya, tampak seperti mata besar, yang tutupnya adalah bagian objek yang dapat dibuka. Lalu globe planetarium ini juga ditempatkan di tengah bangunan berbentuk elips, terbuat dari beton, kaca, dan baja, dan dapat dilihat sebagai pupil dari mata besar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari arsitektur Santiago Calatrava. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua ada tokoh arsitektur yang bernama Kenzo Tange. Kenzo Tange ini adalah seorang arsitek terkenal asal kebangsaan Jepang yang lahir di Imbari, Prefektur Ehime pada tanggal 4 September 1913. Beliau dikenal karena karya-karya modernnya yang menggabungkan elemen tradisional Jepang dengan prinsip-prinsip arsitektur modern Barat. Awal kehidupan, pendidikan, dan perjalanan karir Kenzo Tange.
Beliau tumbuh di tengah-tengah periode transisi besar dalam sejarah Jepang, di mana negara tersebut sedang mengalami proses modernisasi yang pesat. Ayahnya seorang pejabat di pemerintahan Jepang, namun beliau memilih untuk mengejar jalur yang lebih artistik dan kreatif, yaitu arsitektur. Tange ini mulai belajar pendidikan arsitekturnya pada tahun 1935 di University of Tokyo, di mana ia belajar di Fakultas Arsitektur. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1940, Kenzo Tange ini bekerja di beberapa biro arsitektur di Jepang. Nah, karir beliau dimulai setelah ia bekerja di bawah bimbingan arsitek terkenal, yaitu Kunio Maekawa, dan kemudian menjadi asisten bagi Le Corbusier, seorang tokoh utama arsitektur modern. Nah, pengaruh Le Corbusier ini sangat terlihat dalam beberapa karya awal Kenzo Tange, tetapi Tange kemudian mengembangkan gaya arsitektur yang memadukan elemen tradisional Jepang dengan modernisme internasional. Selanjutnya ada teori dan konsep yang digunakan oleh Tange dalam karyanya. Yang pertama itu ada gerakan metabolisme. Nah, ini merupakan sebuah aliran arsitektur yang muncul di Jepang pada tahun 1960-an. Ini merupakan sebuah respon terhadap sejumlah tantangan sosial, teknologi, dan budaya yang dihadapi negara tersebut pada masa itu. Konsep ini terinspirasi oleh prinsip-prinsip biologi, di mana sebuah sistem seperti tubuh manusia atau organisme hidup dapat tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam konteks arsitektur, metabolisme berarti merancang bangunan atau kota dengan elemen-elemen modular yang dapat diperbaharui, diganti, atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Yang kedua ada integrasi antara tradisi dan modernitas. Beliau ini sangat memperhatikan penggabungan elemen tradisional Jepang dengan teknik dan bentuk arsitektur modern. Misalnya dalam proyek-proyek seperti Tokyo Metropolitan Government Building. Nah, Tange ini memadukan elemen-elemen tradisional seperti ruang terbuka dan keterbukaannya dengan alam, dengan bentuk-bentuk struktural yang lebih futuristik. Adapun prinsip dan filosofi desain dari Kenzo Tange, yang pertama, keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Tange ini sering menggabungkan elemen desain tradisional Jepang dengan prinsip-prinsip modernisme. Salah satu contohnya adalah penggunaan struktur geometris dan teknologi modern dalam arsitekturnya. Sementara tetap mempertahankan elemen budaya Jepang yang mendalam seperti penggunaan ruang terbuka dan hubungan dengan alam. Yang kedua ada prinsip penggunaan struktur dan teknologi modern. Nah, prinsip ini merupakan pengaruh dari arsitektur modern, dan beliau dikenal karena penggunaan teknologi modern dalam desain bangunannya, seperti struktur beton bertulang dengan teknologi prefabrikasi, misalnya dalam desain Yoyogi National Gymnasium untuk Olimpiade Tokyo 1964. Yang ketiga, fokus pada konteks dan lingkungan. Ia berusaha untuk menciptakan bangunan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan fungsional, tetapi juga relevan dengan lingkungan sekitarnya, dan menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan ruang serta keberlanjutan dalam desain. Yang keempat ada desain yang menekankan ruang terbuka, sangat khas dengan arsitektur tradisional Jepang. Sebagai bagian dari filosofi Jepang, beliau sering menggunakan ruang terbuka sebagai elemen penting dalam desainnya, yang percaya bahwa ruang terbuka dapat memperkaya pengalaman manusia, memberikan kedamaian, dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara bangunan dan juga alam. Yang kelima ada prinsip penghormatan terhadap sejarah dan budaya lokal. Beliau ini mencoba untuk memahami dan menghormati budaya serta sejarah lokal dalam setiap desain. Sebagai contoh dalam proyeknya untuk Kagawa Prefecture Gymnasium pada tahun 1958. Beliau menggunakan bentuk yang terinspirasi dari budaya Jepang, namun tetap dengan pendekatan desain yang modern. Yang keenam ada integrasi dengan alam. Beliau sangat menghargai hubungan antara arsitektur dan alam. Ia berusaha untuk menciptakan ruang yang tidak hanya bertujuan untuk perlindungan fisik, tetapi juga memperkaya pengalaman estetika penghuninya melalui hubungan dengan lingkungan alam sekitar. Yang ketujuh ada prinsip keterbukaan dan fleksibilitas ruang.
Beliau juga fokus pada fleksibilitas dan keterbukaan dalam desain ruang. Ia percaya bahwa ruang harus dapat beradaptasi dengan berbagai fungsi dan kebutuhan yang berkembang seiring waktu, yang juga terlihat dalam desain struktur modular dan fungsional. Selanjutnya ada metode prinsip desain dalam karya-karya Kenzo Tange. Yang pertama ada St. Mary's Cathedral Tokyo pada tahun 1964. Ini merupakan salah satu karya terkenal Kenzo Tange yang menunjukkan bagaimana ia menggabungkan prinsip-prinsip desain arsitektur modern dengan filosofi tradisional dan spiritual. Gereja ini dirancang untuk menjadi tempat ibadah yang fungsional, namun juga mencerminkan nilai-nilai estetika dan simbolisme yang mendalam. Adapun mengenai prinsip dan filosofi desain yang diterapkan oleh Kenzo Tange pada St. Mary's Cathedral, yang pertama itu bentuk organik dan simbolisme. St. Mary's Cathedral memiliki bentuk atap yang sangat ikonik, berupa dua struktur yang kerucut atau sayap yang saling berhubungan, menciptakan kesan organik yang mengingatkan pada bentuk alam dan tubuh manusia. Ini merupakan teori dari gerakan metabolisme pada yang terjadi pada Jepang. Yang kedua ada penggunaan beton bertulang dan teknologi canggih. Beliau menggunakan beton bertulang sebagai material utama dalam konstruksi St. Mary's Cathedral. Beton memberikan kebebasan desain yang luas dan memungkinkan penciptaan struktur atap yang sangat dinamis dan futuristik. Yang ketiga ada pencahayaan alami dan atmosfer spiritual. Tange sangat memperhatikan pencahayaan alam sebagai elemen penting dalam desain gereja ini. Yang keempat ada kesederhanaan dan kejernihan. Desain St. Mary's Cathedral sangat sederhana namun kuat, mencerminkan prinsip desain Tange yang mengutamakan kejelasan dan kesederhanaan. Yang kelima ada pemisahan fungsi dan struktur. Gereja ini memperlihatkan filosofi Tange yang memisahkan antara fungsi dan struktur, sebuah prinsip yang terlihat jelas dalam banyaknya karya metabolismenya. Yang keenam ada harmoni dengan lingkungan. Tange merancang gereja ini dengan memperhatikan khusus pada hubungannya dengan lingkungan sekitar. Pendekatan Tange terhadap desain gereja adalah untuk menciptakan kontras yang mendalam antara keramaian kota dan ketenangan tempat ibadah dan memberikan pengunjung tempat untuk melarikan diri dari kebisingan dunia luar dan menemukan ketenangan spiritual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.